Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Managing Change and Innovation. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenan Masal Tambunan, dan ada kedua teman kelompok saya, itu ada Muhammad Rafi Prayoga dan Nadia Alfia Rizkinanda. Oke, kita ke subbab yang pertama, yaitu ada proses perubahan. Seperti yang kita tahu, perubahan adalah bagian yang tak terhindarkan dalam organisasi. Organisasi itu menghadapi perubahan karena faktor eksternal maupun internal. Manajer itu harus mampu mengelola perubahan agar organisasi itu tetap kompetitif. Perubahan itu nggak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang dapat dikelola. Manajer perlu memahami langkah-langkah perubahan agar organisasi itu dapat beradaptasi dengan efektif. Nah, oleh karena itu, manajer itu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perubahan itu berjalan dengan efektif dan tidak mengganggu stabilitas organisasi. Oke, next. Secara umum itu ada dua pandangan utama dalam melihat proses perubahan ini, yaitu metafora perairan tenang dan metafora arung jeram. Kita ke metafora yang pertama, ada metafora perairan tenang. Dalam metafora ini tuh organisasi itu diibaratkan kayak kapal besar yang berlayar di lautan yang tenang. Jadi perubahan itu terjadi secara bertahap dan dapat direncanakan dengan baik. Nah, model perubahan ini ada 3 langkah dari Kurt Lewin yang sangat relevan, yaitu ada unfreezing, pencairan. Nah, di sini tuh langkah yang pertama, organisasi itu harus mencairkan kebiasaan yang lama, lalu meningkatkan kesadaran bahwa perubahan itu penting loh. Lalu ke langkah yang kedua ada changing, perubahan. Setelah perubahan mulai diterapkan, yang dimana karyawan harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, yang dimana dari kebiasaan lama ke kebiasaan yang baru ini ada perubahan. Lalu ke langkah yang ketiga dari freezing, pembekuan ulang. Di sini tuh agar perubahan bisa menjadi kebiasaan, organisasi itu harus memperkuatnya sehingga bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, yang ketiga pendekatan tadi itu biasanya cocok untuk organisasi yang berada dalam lingkungan bisnis yang relatif stabil. Oke, next kita ke metafora yang kedua, ada metafora arung jeram. Nah, ini sebaliknya nih. Metafora arung jeram ini menggambarkan organisasi itu sebagai rakit kecil yang harus menghadapi arus yang deras dan jeram dan yang tak terduga juga. Artinya itu perubahan dalam organisasi itu bisa terjadi kapan aja, kayak tiba-tiba banget dan sulit diprediksi. Nah, dalam kondisi ini tuh organisasi harus selalu siap menghadapi perubahan itu kapan aja. Contohnya dalam dunia teknologi. Di sini kan perusahaan harus terus berinovasi karena teknologi itu terus juga berinovasi dan berubah-ubah setiap beriringan zaman. Dan persaingannya itu ketat. Seperti kemarin ada perang AI antara Amerika dan Cina, yang dimana OpenAI dan DeepSeek itu mereka sedang perang teknologi. Lalu kita ke subbab yang ketiga, ada jenis-jenis perubahan organisasi. Nah, setelah memahami bagaimana proses perubahan itu terjadi, kita juga perlu mengenal nih jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Nah, sebelum itu juga kita harus tahu dong perubahan organisasi itu apa sih? Perubahan organisasi itu adalah proses penyesuaian yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghadapi dinamika lingkungan internal maupun eksternalnya. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, termasuk struktur, teknologi, dan sumber daya manusianya. Nah, secara umum ada 3 jenis perubahan utama nih. Yang pertama ada perubahan struktur, lalu ada perubahan teknologi, dan juga perubahan orang. Oke, kita ke jenis yang pertama, ada perubahan struktur. Perubahan ini tuh berkaitan dengan bagaimana organisasi mengatur hubungan kerja,
sistem koordinasi dan mekanisme pelaporan. Misalnya, sebuah perusahaan itu bisa menggabungkan beberapa divisi untuk meningkatkan efisien atau mengubah alur pelaporannya agar pengambilan keputusan itu lebih cepat. Lalu ada perubahan teknologi. Perubahan ini itu terjadi ketika organisasi mengadopsi teknologi yang baru untuk meningkatkan efisiensi kerjanya. Contohnya kan udah banyak ya perusahaan yang sekarang yang menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk meningkatkan layanan pelanggan atau menerapkan sistem digital untuk mengelola rantai pasokannya. Lalu kita ke jenis yang ketiga, ada perubahan orang. Perubahan ini tuh yang paling sulit karena berhubungan dengan pola pikir, kebiasaan, dan budaya kerja. Misalnya, ketika perusahaan itu ingin menerapkan sistem kerja yang fleksibel, kan nggak semua karyawan ya bisa langsung beradaptasi dengan cepat. Nah, oleh karena itu, perubahan ini tuh butuh pelatihan yang efisien dan bagus, lalu komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawannya. Baik, yang selanjutnya ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Jadi di organisasi, perubahan ini merupakan hal yang kita tidak dapat hindarkan ya. Namun seringkali perubahan ini tidak dapat diterima dengan mudah. Kenapa? Karena manusia ini cenderung merasa nyaman dengan status quo. Nah, di materi kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola resistensi terhadap perubahan dan bagaimana bisa membuat perubahan tersebut berhasil. Nah, secara definisi, kita harus pahami dulu apa itu resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi itu merupakan reaksi alami individu ataupun kelompok terhadap sebuah perubahan yang dianggap mengancam kenyamanan, kepentingan, ataupun status quo mereka. Nah, ini tuh bisa menjadi penghambat besar dalam implementasi perubahan yang diperlukan. Menurut Kotter, ada 4 penyebab utama resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, adanya kepentingan pribadi parokial ataupun orang yang takut kehilangan sesuatu yang sekiranya berharga bagi mereka. Yang kedua, adalah kesalahpahaman dan kurangnya kepercayaan. Nah, mereka ini tidak memahami manfaat perubahan ataupun mereka ini nggak percaya pada niat baik suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga adalah perhitungan konsekuensi yang berbeda. Nah, mereka ini melihat dampak negatif yang mungkin tidak dilihat oleh pihak manajemen. Dan yang terakhir adalah toleransi yang rendah terhadap perubahan. Nah, beberapa orang itu memang tidak siap untuk berubah, baik karena kepribadiannya ataupun karena kurangnya keterampilan. Nah, selanjutnya adalah cara mengurangi resistensi. Ada 4 cara. Yang pertama, tentunya kita harus membuat perubahan yang menarik. Yang kedua, membuat komunikasi yang jelas. Dan yang ketiga, libatkan karyawan. Dan yang terakhir adalah tunjukkan manfaat yang nyata. Next slide. Baik, yang selanjutnya adalah contoh kasus. Ini adalah contoh kasus yang sukses. Mereka ini dilakukan oleh Volkswagen Sweden dan di DB Stockholm. Mereka ini membuat anak tangga di stasiun kereta kota Stockholm menjadi berbentuk seperti piano. Nah, lalu apa pelajaran utama yang bisa kita ambil? Nah, orang itu akan berubah jika perubahan itu menarik. Perubahan-perubahan tersebut tidak harus kita paksakan, tapi harus dibuat menyenangkan. Seperti tadi, anak tangga dibuat seperti piano, jadi orang tuh merasa senang ketika menaiki tangga tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kunci untuk mengurangi resistensi adalah dengan membuat perubahan yang menarik serta menyenangkan, lalu juga libatkan orang dalam proses perubahan tersebut, dan yang terakhir adalah tunjukkan manfaatnya dari perubahan-perubahan tersebut. Maka next slide. Baik, ini adalah isu-isu kontemporer dalam mengelola perubahan. Ada 3. Yang pertama adalah mengubah budaya organisasi, dan yang kedua adalah karyawan yang stres, dan ketiga membuat perubahan dengan sukses. Kita bahas yang mengubah budaya organisasi terlebih dahulu. Next slide. Baik, mengubah budaya organisasi. Yang pertama, ada karakteristik
budaya dari organisasi tersebut. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, relatif stabil dan permanen. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terbentuk dan cenderung itu mengakar. Dan yang terakhir, ada budaya yang kuat akan lebih sulit untuk diubah. Kenapa? Karena ketertarikan emosional karyawan terhadap budaya-budaya lama tersebut. Yang selanjutnya ada faktor yang memfasilitasi perubahan budaya. Ada krisis dramatis, itu mereka seperti kegagalan finansial ataupun kehilangan pelanggan yang besar. Lalu juga ada perubahan kepemimpinan. Pemimpin itu bisa membawa nilai-nilai yang baru, apalagi pemimpin yang baru bisa membawa nilai-nilai yang lebih fresh. Yang ketiga, ada organisasi muda dan kecil. Dan yang terakhir, ada budaya lemah. Next slide. Strategi mengubah budaya organisasi. Yang pertama adalah komunikasi nilai-nilai baru yang tadi dari pemimpin yang baru tersebut. Yang kedua, ada contoh dari pemimpin. Yang ketiga, ada libatkan karyawan. Nah, karyawan itu merupakan kunci dalam mengadopsi nilai-nilai baru. Dan yang terakhir, ada perlahan dan konsisten. Nah, perubahan budaya itu membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ada tantangan dalam mengubah budaya. Di sini ada 3 tantangan utama yang saya akan bicarakan. Yang pertama ada resistensi dari karyawan yang nyaman dengan status quo tadi. Lalu juga yang kedua itu perlunya komitmen jangka panjang. Dan yang terakhir kesulitan dalam mempertahankan perubahan-perubahan tersebut. Baik, next slide. Baik, yang selanjutnya adalah karyawan stres. Nah, stres itu merupakan reaksi negatif terhadap suatu tekanan secara berlebihan yang berasal dari tuntutan, hambatan, ataupun juga berasal dari peluang yang tidak biasa. Baik, yang pertama adalah penyebab stres. Ya, penyebab stres itu ada dari faktor pribadi, biasanya berasal dari masalah keluarga, lalu juga masalah ekonomi, ataupun juga tipe kepribadian tertentu. Dan yang kedua, ada dari faktor organisasi. Contohnya beban kerja yang berat, lalu juga ada konflik peran, lalu juga ada bos yang toksik, lalu juga ada aturan-aturan yang kaku. Selanjutnya adalah gejala stres. Yang pertama, kalau kita lihat dari gejala secara fisik, itu bisa saja sakit kepala, lalu juga jantungnya berdebar-debar, lalu juga susah tidur. Kalau dari sisi psikologis, itu mereka akan merasa cemas, lalu juga depresi, cepat bosan, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi perilaku, tentunya produktivitas itu turun, lalu juga sering bolos, dan yang terakhir, pola makannya berubah. Lantas bagaimana cara kita mengatasi stres-stres tersebut? Nah, kalau dari sisi perusahaan, kita harus menseleksi karyawan yang sesuai dengan pekerjaannya agar background dari karyawan tersebut sesuai dengan job desk-nya. Dan yang kedua, ada komunikasi yang jelas tentang tugas dan ekspektasi. Dan terakhir, ada redesign pekerjaan supaya lebih seimbang dan sesuai. Kalau dari sisi pribadi, yang pertama itu konseling ataupun pelatihan manajemen waktu. Dan yang kedua, ada program kesehatan biar fisik dan mental itu tetap kuat. Nah, jadi intinya adalah stres kerja itu merupakan hal yang sangat wajar, tapi jangan kita biarkan secara berlarut-larut. Kita harus mengelola yang namanya stres, jaga kesehatan agar kita tetap produktif. Next slide. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat perubahan itu dengan sukses. Yang pertama, peran manajer dalam perubahan. Ada 3 peran. Yang pertama adalah untuk agen perubahan, dan yang kedua itu adalah untuk tanggung jawab, dan yang terakhir keterlibatan semua tingkat, karena manajer itu merupakan peran kunci dalam perubahan. Mereka ini merupakan agen perubahan di dalam organisasi untuk bertanggung jawab untuk bisa memimpin, menginspirasi, lalu juga memastikan perubahan itu berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah karakteristik organisasi yang mampu dirubah. Yang pertama adalah fleksibel. Mereka ini mampu beradaptasi dengan cepat. Dan yang kedua itu inovatif, mendorong kreativitas dan eksperimen. Dan yang terakhir itu adalah kolaboratif, memiliki budaya kerjasama yang kuat. Tiga itu adalah keterlibatan karyawan dalam perubahan.
Yang pertama itu adalah berperan aktif, yang kedua itu dukungan, dan yang terakhir perubahan harian. Strategi untuk keberhasilan perubahan. Yang pertama, harus membangun kapabilitas perubahan, dan yang kedua, memahami peran manajer, dan yang terakhir, kita harus memberdayakan karyawan. Oke, selanjutnya ada merangsang inovasi sebagai kunci keberlanjutan dan kesuksesan. Inovasi adalah faktor kunci dalam kesuksesan dan keberlanjutan bisnis di era modern. Dalam dunia yang terus berubah dengan persaingan global yang ketat, perusahaan harus tetap berinovasi untuk bertahan dan berkembang. Lalu untuk contoh perusahaan yang sukses berinovasi seperti Apple dengan produk-produk seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Lalu juga ada Google yang selalu bereksperimen dalam platform web dan teknologi pencarian. Selanjutnya ada Tesla yang menggunakan pendekatan inovasi yang tidak hanya terbatas pada pembuatan kendaraan listrik, tetapi pendekatan ini juga melibatkan revolusi pada seluruh industri otomotif. Nah, perusahaan yang mampu beradaptasi dan menciptakan produk atau layanan baru lebih memungkinkan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Next slide. Oke, selanjutnya ada contoh perusahaan Google, kisah di balik kesuksesan dari Google ini. Jadi, Google berkembang dari mesin pencari sederhana menjadi salah satu perusahaan yang paling sukses di dunia. Nah, kesuksesannya ini tuh didorong oleh dua faktor utama, yaitu inovasi berkelanjutan dan monetisasi yang cerdas. Oke, dari awal dan algoritma dari pencarian, Google mengembangkan algoritma pencarian yang lebih akurat dibanding pesaingnya. Lalu ada sistem PageRank yang menilai situs web berdasarkan faktor seperti tautan masuk atau relevansi konten. Selanjutnya ada keunggulan dari algoritma ini itu menjadikan Google mesin pencari yang dominan. Oke, untuk yang kedua ada bagaimana sih monetisasi dari Google ini. Jadi monetisasi melalui Google Ads. Yang dimana awalnya Google itu tidak menghasilkan banyak uang meskipun mesin pencari itu terbaik gitu. Nah, pada tahun 2000 Google meluncurkan Google AdWords kini yang menjadi Google Ads yang memungkinkan bisnis untuk menampilkan iklan berdasarkan kata kunci pencarian. Nah, lalu untuk model berbayar, itu model berbayarnya per klik atau PPC yang dimana memastikan iklan yang lebih relevan dan yang lebih menguntungkan. Oke, untuk yang ketiga, ekspansi dan inovasi. Jadi Google itu memperluas bisnisnya dengan mengakuisisi dan mengembangkan layanan baru seperti YouTube, Google Maps, Gmail, dan Google Cloud. Nah, perusahaan ini tuh terus meluncurkan produk-produk dalam versi beta dan menyempurnakan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Nah, untuk Google juga itu bereksperimen dengan proyek inovatif seperti sistem operasi Android, mobil tanpa pengemudi, dan energi yang terbarukan. Oke, untuk selanjutnya yaitu model bisnis yang berfokus pada pengguna. Jadi, pendapatan utama Google itu berasal dari iklan digital itu sendiri, tetapi model bisnisnya memungkinkan eksplorasi produk-produk baru. Nah, untuk budaya perusahaan, Google ini mendorong inovasi dan kreativitas tanpa harus memikirkan monetisasi. Oke, lalu untuk meskipun beberapa ada proyek dari Google itu yang gagal seperti Google Plus, Google itu tetap menerapkan prinsip uji coba, perbaiki, dan tinggalkan. Jadi kesimpulannya, Google itu sukses karena inovasi yang berkelanjutan dan strategi monetisasi yang kuat. Nah, mesin pencariannya yang tetap menjadi produk utama, sementara pendapatan iklan itu memungkinkan eksplorasi teknologi baru. Jadi model bisnis Google memberikan kebebasan untuk terus berkembang dan menghadirkan produk yang berdampak besar di dunia digital. Oke, untuk selanjutnya banyak orang menganggap kreativitas dan inovasi itu sebagai hal yang sama, padahal keduanya itu memiliki perbedaan. Kalau kreativitas itu kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik, solusi baru untuk masalah, atau membuat asosiasi yang tidak biasa antara ide-ide. Nah, lalu kalau inovasi itu penerapan ide-ide kreatif ke dalam produk, layanan,
atau proses yang memiliki manfaat nyata. Jadi, organisasi yang ingin sukses dalam inovasi harus memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi juga harus perlu menyalurkan kreativitas tersebut ke dalam tindakan yang nyata yang memberikan nilai tambah. Oke, untuk selanjutnya yaitu merangsang dan memupuk inovasi. Dalam suatu organisasi, untuk mendapatkan output yang diinginkan seperti produk inovatif dan metode kerja, perlu melibatkan transformasi input melalui orang-orang dan yang meliputi orang-orang dan kelompok kreatif dalam organisasi. Nah, agar inovasi berkembang, diperlukan juga lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang merangsang inovasi yang mencangkup 3 variabel, yaitu yang pertama variabel struktural organisasi, lalu variabel sumber daya manusia, dan variabel budaya. Oke, jadi variabel struktural organisasi. Struktur organisasi dapat berdampak besar pada inovasi. Penelitian tentang pengaruh variabel struktural pada inovasi menunjukkan 5 hal. Yang pertama, struktur tipe organik yang mempengaruhi inovasi secara positif. Karena struktur ini tuh rendah dalam formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja, struktur ini memfasilitasi fleksibilitas dan berbagai ide yang penting bagi inovasi. Lalu yang kedua, ketersediaan sumber daya yang melimpah menyediakan blok bangunan utama bagi inovasi. Jadi dengan sumber daya yang melimpah, manajer mampu membeli inovasi, mampu menanggung biaya untuk melembagakan inovasi dan dapat menyerap kegagalan. Yang ketiga, ada komunikasi yang sering antar unit organisasi, itu membantu mendobrak hambatan terhadap inovasi. Tim lintas fungsi, gugus tugas, dan organisasi semacam itu desain memfasilitasi interaksi lintas departemen dan digunakan secara luas dalam organisasi yang inovatif. Lalu yang keempat, organisasi yang inovatif itu mencoba meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada aktivitas kreatif. Nah, meskipun tekanan waktu dapat memicu orang untuk bekerja lebih keras dan dapat membuat mereka itu merasa lebih kreatif, penelitian itu menunjukkan bahwa hal itu sebenarnya menyebabkan mereka menjadi kurang kreatif. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu kinerja kreatif karyawan meningkat dikarenakan struktur organisasi yang secara eksplisit itu mendukung kreativitas. Nah, jenis dukungan yang bermanfaat mencakup hal-hal seperti dorongan, komunikasi terbuka, kesiapan untuk mendengarkan, dan umpan balik yang bermanfaat. Lalu untuk variabel sumber daya manusia, yang pertama ada pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Hal ini agar karyawan terus mengasah keterampilan dan wawasan mereka. Lalu ada keamanan kerja yang tinggi, yaitu jika karyawan merasa aman dalam pekerjaannya, mereka lebih berani untuk bereksperimen. Lalu yang ketiga, munculnya orang-orang kreatif atau munculnya juara ide atau ide champions, yang dimana orang-orang yang berani mendorong ide-ide baru dan mengatasi resistensi dalam organisasi. Mereka memiliki kepercayaan diri, energi, dan kepemimpinan yang kuat. Oke, untuk selanjutnya yaitu variabel budaya. Yang pertama, penerimaan ambiguitas. Terlalu banyak penekanan pada objektivitas dan spesifitas akan membatasi kreativitas. Lalu yang kedua ada toleransi terhadap hal-hal yang tidak praktis. Jadi, ide yang tampaknya aneh atau tidak realistis itu seringkali dapat berkembang menjadi inovasi yang besar. Yang ketiga, jaga kontrol eksternal seminimal mungkin, yaitu aturan, peraturan, kebijakan, dan kontrol organisasi serupa dijaga seminimal mungkin. Lalu ada toleransi risiko, yang dimana karyawan didorong untuk bereksperimen tanpa takut akan konsekuensi jika mereka gagal. Nah, perusahaan inovatif itu tidak menghukum kegagalan, tetapi menjadikannya sebagai pembelajaran. Lalu ada toleransi konflik, yang dimana keragaman pendapat itu didorong. Harmoni dan kesepakatan antar individu atau unit tidak dianggap sebagai bukti kinerja yang tinggi. Lalu yang keenam ada fokus pada tujuan daripada cara. Jadi
sasaran dibuat jelas dan individu didorong untuk mempertimbangkan rute alternatif menuju pencapaian sasaran. Nah, berfokus pada tujuan itu menunjukkan bahwa beberapa jawaban yang benar mungkin dapat diberikan untuk setiap masalah yang diberikan. Lalu, yang ketujuh, gunakan fokus sistem terbuka. Jadi, manajer memantau lingkungan dengan cermat dan menanggapi perubahan saat terjadi. Jadi, organisasi yang selalu memantau tren dan perubahan eksternal itu akan lebih cepat beradaptasi. Yang kedelapan, memberikan umpan balik positif. Jadi manajer memberikan umpan balik positif, dorongan dan dukungan sehingga karyawan merasa bahwa ide-ide kreatif itu dapat mendapat perhatian gitu. Nah, maka dari itu tunjukkan kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, jadilah pemimpin yang memberitahu anggota organisasi bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu penting. Berikan anggota organisasi itu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu juga tunjukkan kepada mereka bahwa Anda itu sebagai pemimpin yakin mereka dapat mencapai tingkat kinerja dan hasil yang tinggi. Jadi menjadi pemimpin seperti ini akan memberikan pengaruh positif pada kreativitas. Oke, untuk selanjutnya inovasi dan pemikiran desain. Jadi pemikiran desain atau design thinking adalah metode inovasi yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, tujuannya adalah untuk memahami permasalahan pelanggan secara mendalam dan menciptakan solusi yang benar-benar bermanfaat. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah pemikiran desain? Jadi yang pertama ada empati, yang dimana memahami pelanggan sebagai manusia dengan kebutuhan dan masalah yang nyata. Lalu yang kedua ada definisi masalah, yang dimana mengidentifikasi tantangan utama yang perlu diselesaikan, tantangan utama atau masalah utama. Jadi yang ketiga ada ideasi, yang dimana itu adalah brainstorming sebagai berbagai kemungkinan solusi. Jadi kita akan menemukan solusi. Yang keempat yaitu pembuatan prototipe, yang dimana mengembangkan model atau konsep awal untuk diuji. Lalu yang tahap tahap kelima yaitu pengujian dan iterasi, yaitu mencoba mencari solusi dan memperbaikinya berdasarkan umpan balik pelanggan. Oke, jadi ada contoh penerapan dari design thinking yaitu studi kasus Gojek, yang dimana founder Gojek Pak Nadiem Makarim itu awalnya resah karena banyak orang yang tidak percaya bahwa ojek itu bisa menjadi pekerjaan yang profesional. Nah, keraguan tersebut dijawabnya melalui penemuan inovatif berupa aplikasi penghubung mitra ojek online dan penumpang dengan Gojek. Per 2020, Gojek itu telah mengumpulkan 38 juta pengguna aktif bulanan dan menyambut gelar unicorn pada Mei tahun 2017 dan menjadi dekakon 2 tahun setelahnya. Lalu bagaimana sih langkah-langkah pemikiran desainnya dari Pak Nadiem Makarim ini? Jadi yang pertama, empati. Pak Nadiem Makarim itu melihat masalah kemacetan Jakarta dan memahami kesulitan tukang ojek yang bekerja berjam-jam dengan pendapatan yang tidak menentu. Lalu ditemukan yang langkah kedua yaitu definisi masalahnya. Jadi yang pertama masyarakat butuh transportasi alternatif, lalu yang kedua tukang ojek butuh kepastian penghasilan, dan yang ketiga ketidaksesuaian antara ketersediaan ojek dan permintaan penumpang. Lalu yang langkah yang ketiga, ideasi atau solusinya itu menciptakan platform yang menghubungkan penumpang dengan tukang ojek secara efisien. Lalu yang keempat, pembuatan prototipe, yang dimana pada tahun 2010 Gojek itu dimulai sebagai call center untuk 20 pengemudi ojek. Lalu langkah yang kelima, pengujian dan iterasi. Jadi pada tahun 2015 Gojek meluncurkan aplikasi GoRide dengan respons yang luar biasa. Dari 20 pengemudi berkembang menjadi 800 dalam setahun. Kini Gojek juga menawarkan berbagai layanan seperti makanan, barang, jasa, dan lainnya.